dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Rise Up, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal 21 berjudul Kebun Anggur Nabot. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja ini mengisahkan tentang peristiwa pentingnya adalah di mana kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian, yang selatan adalah kerajaan Yehuda dan utara adalah kerajaan Israel bagian utara. Dan di sini kita lihat ada nama Raja Ahab dan istrinya Isabel menjadi salah satu raja di kerajaan Israel bagian utara. Dan kisah kebun anggur Nabot ini secara summary mengisahkan tentang Nabot yang memiliki kebun anggur, di mana tanahnya ini ingin dimiliki oleh Raja Ahab, raja yang berkuasa pada saat itu. Tetapi ketika dilakukan negosiasi, ketika Ahab meminta kepada Nabot untuk memberikan tanahnya, Nabot menolak, dan hal ini menimbulkan suatu hal yang menyedihkan bagi Ahab, dan akhirnya Ahab dan istrinya melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, yaitu dengan menuduh Nabot, sehingga Nabot akhirnya meninggal karena dirajam, dan itu meninggalnya karena tuduhan palsu yang diinisiasi oleh istri Raja Ahab. Nah, kita bisa baca di dalam 1 Raja 21 ini, kita mau lihat di dalam ayat ketiga sampai keempat. Demikian firman Tuhan. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbangkitlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi pada waktu itu kalau kita lihat hukum pada zaman itu, menjaga milik pusaka atau tanah nenek moyang ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh bangsa waktu itu. Itu merupakan hukum pada zaman itu, sehingga pada zaman itu orang akan berusaha untuk menjaga milik pusaka atau menjaga tanahnya. Sehingga ketika Raja Ahab ingin mencoba mengambil alih kebun anggur Nabot, tentunya Nabot menolak di dalam ayat 3. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nah, ini kita bisa belajar mengenai dedikasi Bapak Ibu Saudara, mengenai kesetiaan, mengenai komitmen. Jadi begitu besar komitmen yang dimiliki oleh Nabot ini untuk menjaga milik pusakanya, dan ini bisa kita introspeksi dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah memiliki komitmen untuk suatu hal yang sudah dipercayakan kepada kita atas apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apakah kita sudah memiliki komitmen dalam hal pelayanan, apakah kita sudah memiliki komitmen dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan. Dan dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana Nabot menjaga komitmen itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, yang cukup menarik di sini adalah ketika bagaimana istrinya Isabel itu ketika melihat Raja Ahab itu menangis, ya seperti anak-anak gitu, menangis karena tidak bisa membeli tanah kebun anggur Nabot. Isabel memiliki ide untuk menulis surat tuduhan palsu yang menceritakan bahwa Nabot ini mengutuk Allah dan raja, sehingga pada akhirnya ceritanya adalah rakyat menghukum Nabot dengan merajam dengan batu, dan akhirnya Nabot ini meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Raja Ahab ini adalah raja yang berkuasa, ya, bertahta, tetapi sayang sekali power yang dia miliki tidak dia gunakan dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat kisahnya, Raja Ahab ini menggunakan powernya untuk merampas hak milik orang lain. Dalam hal kisah ini adalah kebun anggur Nabot. Dan seringkali kita lihat Bapak Saudara, mungkin di dalam pekerjaan kita, ketika kita memiliki power, apakah kita sudah menjaga kekuasaan itu dengan baik? Apakah kita sudah menggunakan daya yang kita miliki untuk memberikan dampak kepada sesama? Dan di sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menggunakan power itu dengan baik, pada akhirnya kita bisa lihat di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu di dalam ayat ketika keluarga Nabot ini mati, maka dimakan anjing, ya, jenazah itu akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Jadi sangat mengenaskan bagaimana mereka meninggal. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan, bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi kita bisa belajar Bapak Saudara, ketika kita memiliki daya, apakah kita sudah menggunakan power, apakah kita sudah menggunakan kekuasaan itu untuk berbuat baik, untuk bisa melayani orang dengan lebih baik lagi. Jadi 2 poin itu yang bisa kita pelajari dari 1 Raja-Raja pasal 21. Apakah yang pertama, apakah kita sudah punya dedikasi
apakah kita sudah menjaga komitmen kita untuk melayani, dan yang kedua adalah apakah kita sudah menggunakan daya atau kekuasaan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa kami tetap menjaga komitmen kami ya Bapa, untuk kami tidak mudah tergoda oleh godaan dari luar, tapi kami senantiasa berpegang teguh kepada firman-Mu saja ya Bapa. Dan kami mau berkomitmen Tuhan supaya kami bisa menggunakan, bisa memakai apa yang kami miliki untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami sangat bersyukur untuk firman yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Raja-Raja 21. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu, kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Izebel, istrinya, kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka, yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara.
Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya."